Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Shalom, remaja yang terkasih dalam nama Yesus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu untuk boleh datang memuji dan merenungkan firman Tuhan, terkhusus sebagai para remaja maupun para pemuda yang ikut bergabung di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari teman-teman, anak kami semua, kita datang kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Anak-anak Lause yang terkasih dalam nama Yesus, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita memuji nama Tuhan dengan pujian kita yang pertama, segala puji syukur. Mari kita mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami memuji Engkau untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami hari demi hari. Kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati hari demi hari. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan remaja Antioquia Pancur Batu. Kami mohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu sepanjang kami beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati kami ketika kami memuji-muji Tuhan, memberkati kami ketika kami menaikkan doa sembahyang kami di hadapan Tuhan, bahkan secara khusus melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan terus menuntun kami, membimbing kami dari awal sampai kami mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak Lause, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita naikkan pujian kita yang kedua, Ku diberi kuasa. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi pujian Hati Sebagai Hamba.
Shalom remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Engkau sumber hikmat kami. Engkau yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mohon supaya Roh Allah yang menerangi hati kami, untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan juga memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bimbing kami, ajar kami, dan mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini kita ambil dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40, firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah the golden rule of life. The golden rule of life. Aturan hidup kita, hal yang utama yang mengatur hidup kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sekelompok orang yang seringkali merasa tidak suka terhadap aturan-aturan yang terlalu mengikat, aturan-aturan yang terlalu mengekang kehidupan mereka atau kehidupan seseorang. Konon katanya kelompok yang paling tidak suka terlalu banyak aturan itu adalah kelompok remaja atau orang-orang yang ada dalam masa remaja. Mengapa? Karena remaja seringkali merasa dirinya bukan lagi anak-anak, tetapi pada sisi yang lain remaja dianggap belum terlalu dewasa untuk bisa mengatur hidupnya sendiri atau mengatur dirinya sendiri. Itulah sebabnya kadang-kadang, atau bahkan bukan kadang-kadang, seringkali justru muncul kenakalan-kenakalan remaja akibat remaja mau memberontak atau tidak mau terlalu diatur, baik di rumahnya, di sekolah, ataupun di mana dia berada. Nah, pada bagian firman Tuhan ini justru sebaliknya ada sekelompok orang yang sangat suka terhadap aturan, tapi pada sisi yang lain mereka justru kemudian juga tidak suka dengan aturan baru atau perintah baru atau ajaran baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang Farisi yang dikatakan di dalam ayat ke-34, mereka mendengar Yesus telah membungkam atau membuat orang-orang Saduki itu terdiam karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua kelompok ini adalah kelompok yang sebetulnya saling berlawanan. Ada yang namanya kelompok Farisi, dalam agama Yahudi ada kelompok-kelompok, salah satunya adalah kelompok Farisi, kelompok Yahudi, dan sebetulnya mereka saling bertentangan satu sama yang lain. Tetapi anehnya justru ketika mereka berhadapan dengan Yesus, mereka justru sepertinya bekerja sama, meskipun sebetulnya mereka bertentangan satu dengan yang lain. Mereka sama-sama berusaha menyerang Yesus, mereka sama-sama berusaha menjatuhkan Yesus dengan seluruh ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Orang Farisi mendengar bahwa orang Saduki telah terdiam dan tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Yesus atau pertanyaan-pertanyaan Yesus. Maka kemudian orang Farisi berusaha kemudian menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan. Kebetulan waktu itu ada seorang ahli Taurat atau seorang guru agama Yahudi yang ada di situ dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada Yesus yang sifatnya menjebak.
Orang ini adalah orang yang tahu banyak aturan. Orang ini adalah orang yang mengajar banyak aturan. Tapi kemudian dia berusaha menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan yang diajukan di dalam ayatnya yang ke-36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Remaja ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini diajukan oleh ahli Taurat itu karena mereka membuat aturan-aturan berdasarkan kitab suci perjanjian lama, kitab suci orang Yahudi yang seringkali disebut dengan kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Mereka membuat aturan-aturan yang jumlahnya 613 aturan. Dan kemudian 613 aturan itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu sifatnya perintah, yang satu sifatnya larangan. Yang larangan ada sekitar 365. Sisanya adalah perintah-perintah. Kemudian mereka juga membeda-bedakan semua aturan itu yang 613 itu berdasarkan yang paling besar, paling penting, dan kemudian yang paling kecil dan dianggap yang paling tidak penting. Maka berdasarkan latar belakang ini mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Guru, hukum manakah, aturan manakah yang paling terutama, paling penting dalam hukum Taurat? Yesus dalam hikmatnya, dia tahu bahwa dirinya dijebak dengan pertanyaan itu, lalu kemudian dengan sangat bijaksana Yesus memberikan sebuah jawaban kepada ahli Taurat itu. Ayat ke-37 Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat berusaha menjebak dari antara 613 itu mana yang paling penting. Yesus kemudian justru hanya menunjukkan dua hal yang paling penting dari semua aturan yang diajukan, pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat itu. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus merangkumkan semua aturan dalam perjanjian lama yang disebutkan dalam hukum Taurat, dalam kitab para nabi maupun kitab para rasul hanya dengan dua hal yang paling penting. Dan Yesus tidak menunjukkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yesus hanya berkata yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama pentingnya dengan mengasihi Allah adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kalau kita pernah mendengar 10 perintah Tuhan, maka Yesus Kristus sekarang membagi 10 perintah Tuhan itu dengan dua hal. Musa oleh Tuhan diberikan 10 perintah yang merangkumkan seluruh perjanjian lama dalam 10 hukum. Dan Yesus kemudian merangkumkan 10 hukum itu dengan dua hukum atau dua aturan yang utama. Kalau kita perhatikan 10 hukum itu, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Dan mulai hukum yang kelima sampai 10 berbicara tentang relasi kita dengan sesama. Inilah yang kemudian dirangkumkan oleh Yesus dan itu sama pentingnya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Seluruh perjanjian lama, seluruh aturan-aturan yang dirangkumkan oleh ahli Taurat, dirangkumkan kembali oleh Yesus hanya dalam dua aturan: mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan seperti dirimu sendiri. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah dua aturan utama dalam kehidupan kita. The golden rule of life. Seluruh kehidupan kita Tuhan mengatur hanya dengan dua hal. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita
melewati hari-hari kita hanya dengan dua aturan: mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. John Wesley sebagai pendiri Gereja Metodis juga merangkumkan seluruh ajarannya, seluruh khotbahnya dengan dua hal ini: mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan itulah kehidupan kita, rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita? Yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita. Kita bukan hanya sekedar tahu tentang Allah. Kita bukan hanya sekedar membaca tentang Allah. Kita bukan hanya sekedar membaca atau mengerti, memahami tentang karakter-karakter, sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi kemudian apa yang kita tahu kemudian kita praktekkan secara nyata dalam kehidupan kita, dalam mengasihi kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Bukan hanya dalam membaca firman Tuhan, bukan hanya dalam hal berdoa, tapi bagaimana kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Yesus berkata, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Artinya dengan sungguh-sungguh, bukan setengah hati, juga bukan hanya sebagian-sebagian aturan-aturan, perintah-perintah Tuhan yang kita turuti, tetapi kita menaati seluruh perintah Tuhan dalam kehidupan kita yang Yesus rangkumkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua yang Yesus katakan, mengasihi sesama. Bagaimana kita berrelasi dengan sesama? Bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama kita? Bukan berarti kita mengasihi terlebih dulu, kita mengutamakan diri kita. Sesudah kita bisa mengutamakan, mengasihi diri kita, baru kita mengasihi orang lain. Bukan dalam pengertian seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah seperti kita memperhatikan diri kita, seperti kita mempedulikan diri kita, seperti kita menyayangi diri kita sendiri, demikian juga kita harus menunjukkan itu kepada orang lain, kepada sesama kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang bilang bahwa salib itu melambangkan relasi orang Kristen secara vertikal dan secara horizontal. Karena salib ada kayu yang vertikal dan kayu yang horizontal. Yang vertikal melambangkan hubungan dengan Allah, yang horizontal melambangkan hubungan dengan sesama. Itu sesuatu yang sangat baik, penjelasan yang sangat baik, tetapi di atas semuanya itu sesungguhnya salib itu menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Yang utama adalah kasih Allah yang ditunjukkan kepada manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah kasih yang terbesar. Allah menunjukkan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus dengan penuh pengorbanan. Dia harus menanggung kutuk hukuman di atas kayu salib itu demi manusia yang berdosa. Kasih-Nya tidak bersyarat. Kasih-Nya sungguh sempurna. Kasih-Nya penuh pengorbanan. Maka kemudian atas dasar salib itu, kasih Kristus yang sudah dinyatakan kepada kita, kita juga seharusnya menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas anugerah yang kita sudah terima dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni kita, yang memberikan keselamatan kepada kita, yang memberikan kehidupan kekal kepada kita dengan menunjukkan kasih kita kepada Allah dalam relasi kita dengan Allah. Sekali lagi, dalam hubungan dengan Allah melalui persekutuan secara pribadi dalam doa, melalui firman Tuhan yang kita baca, merenungkan, mempraktekkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan yang kedua, bagaimana kita menjalani relasi kita dengan sesama kita. Apa yang saya sebutkan tadi dalam 10 hukum Tuhan hanya sebagian kecil bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama itu diatur. Tentu ada banyak hal yang lain yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, mengatur hubungan kita dengan sesama. Maka mari kita belajar untuk mempraktekkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam relasi kita dengan sesama.
Tuhan kiranya sini akan memberkati kita, menolong kita. Hanya ada 2 aturan terpenting dalam kehidupan kita yang dirangkumkan oleh Yesus melalui jawabannya terhadap pertanyaan orang Farisi ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah kita sebagai remaja-remaja Kristen tidak merasa dikekang, tidak merasa terlalu diatur dengan aturan-aturan ini, karena the golden rule of life dalam kehidupan kita cuma 2. Tapi itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, the golden rule of life, hal yang terutama dalam kehidupan kami, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolong kami untuk mempraktekkan hukum yang terutama ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari secara praktis, secara nyata dalam relasi kami dengan Tuhan, dalam relasi kami dengan sesama kami. Bimbing kami, tuntun kami, mampukan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk melakukan aktivitas, melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan kita. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Remaja Antioquia yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan